tetap menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, terlebih kesempatan Tuhan untuk kami boleh hadir bersama-sama dalam ibadah raya, menaikkan syukur, pujian, pengakuan, penyembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang selalu luar biasa. Bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum tiba di tempat ini, kiranya Engkau memberkati sertai dari rumah mereka masing-masing, baik yang berjalan kaki, naik motor, naik sepeda motor, naik mobil atau apapun sarana yang digunakan. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi sehingga tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu pagi hari ini, mulai pintu depan penerima tamu, Bapak Ibu pelayan kolektan, pimpinan pujian, WL, singer, pemain musik, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, urapan kuasa-Mu Tuhan, menyertai anak-anak-Mu semua, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, hanya fokus satu tujuan, untuk memuliakan dan meninggikan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, jika sebentar akan mulai ibadah pagi hari ini, kiranya Engkau berkati setiap kami dengan sukacita yang daripada Allah, untuk kami bersorak-sorai menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai selesai kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu angkat suara. Haleluya Yesus. Yesus
dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau memberkati setiap pribadi kami faham mengenai isi hati Tuhan, sehingga lewat apa yang kami dapat fahami, kami sebagai anak-anak Tuhan akan melakukan hidup dengan benar dan berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau berbicara kepada kami, karena kami yakini firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini, kami beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita pernah dicobai oleh iblis di padang gurun. Bapak Ibu, itu membuktikan bahwa perseteruan antara Tuhan dengan iblis setan itu tidak pernah berhenti sampai kepada dunia ini berakhir. Oleh karena itu, Anda dan saya wajib berwaspada. Kenapa? Karena iblis setan sedang ingin melakukan pembalasan, yaitu iblis menyerang titik lemahmu. Judul yang hari ini akan kita renungkan adalah iblis menyerang titik lemahmu. Bapak Ibu, saya ingin bacakan satu ayat lebih dulu. Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-13, untuk membuktikan bahwa iblis setan itu gak akan pernah berhenti mencobai anak-anak Allah. Judul bacaannya jangan lupa dibaca ya, selalu lihat judul bacaannya apa. Pencobaan di padang gurun. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, huruf besar, mundur daripada Tuhan Yesus, sebab iblis setan itu kalah, ya. Dan menunggu waktu yang baik. Artinya kalau ada kesempatan, iblis setan itu ngancam, deloken kowe, ya. Kalau ada kesempatan, awas kamu, aku akan balik untuk membuat anak-anak Allah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, Lukas pasal 22 ayat 60 sampai 62. Kita akan belajar dari pengalaman 12 rasul, para rasulnya, ya. Bukan berarti kita lebih hebat dari para rasul, tidak. Tetapi pengalaman yang sudah pernah dialami oleh para rasul boleh menjadi hikmat buat kita, ya. Nah Bapak Ibu, Lukas pasal 22 ayat 60 sampai 62. Judul bacaannya adalah Petrus menyangkal Yesus. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.
Bapak Ibu, tatapan Yesus Kristus Tuhan itu berarti sekali, bermakna sekali. Seakan-akan pandangan Tuhan Yesus itu menusuk hati sanubari Petrus yang paling dalam, ketika Petrus menyangkali dia ketiga kalinya dengan bersumpah, sungguh aku nggak tahu dia itu siapa, aku nggak kenal dengan dia. Bapak Ibu, padahal itu adalah perbuatan sederhana yang harusnya dia atau Petrus tinggal bilang, Yesus adalah Tuhan dan guruku, Yesus adalah bagian daripada hidupku, selesai. Tetapi karena Petrus dan teman-teman dihinggapi dengan rasa takut yang luar biasa, dikarenakan apa? Sesungguhnya ketika mereka mengiring Yesus sebagai Tuhan dan gurunya selama 3,5 tahun, sampai dengan Tuhan Yesus diserahkan dan mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, jujur aja para rasul yang jumlahnya 12, satu mengkhianati, itu belum mengerti isi kitab suci. Bapak Ibu, poin yang pertama yang kita dapat, berbahaya jika Anda dan saya yang ngaku, aku iki Kristen sejak anak sekolah minggu, tapi sampai hari ini orang ngerti kitab suci. Hati-hati, saudara, hati-hati. Kenapa? Orang yang tidak ngerti kitab suci sama dengan orang yang tidak ngerti isi hati Tuhan, pikiran Allah. Sehingga Anda dan saya di dalam menjalankan hidup itu bisa-bisa salah. Termasuk para rasul. Saudara, buktinya mana? Lukas pasal 24 ayat 44 dan 45. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 45. Judul bacaane ojo lali dibaca, ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Berarti Tuhan Yesus setelah disalib, pada hari ketiga dia bangkit, dia menampakkan diri, ya. Nah saudara, apa yang dia katakan? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, ketika aku belum ditangkap, ketika aku belum disalibkan, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Apa saja yang tertulis tentang aku, apa saja yang diramalkan tentang aku, yang ditulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur, mereka meramalkan, mereka menubuatkan tentang aku, harus digenapi, harus terjadi lewat hidupku. Maksudnya Tuhan Yesus seperti itu. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Berarti di belakang sana, sebelum dibuka nih pikirannya oleh Tuhan Yesus, para rasul itu tidak paham, tidak ngerti kitab suci. Ayo Bapak Ibu, berdoa yang rajin, ngomong sama Tuhan. Tuhan, kasih aku hikmat untuk aku bukan cuma bisa membaca, tetapi ketika aku merenungkan firman-Mu, hikmat-Mu turun atas aku, urapan Roh Kudus itu turun atas aku, dan aku Engkau beri pengertian tentang isi hati-Mu. Nah Bapak Ibu, gara-gara mereka tidak ngerti kitab suci,
Maka hanya untuk mengakui bahwa Yesus adalah bagian hidupku, Petrus ini gagal. Petrus malah bersumpah, aku tidak kenal dia, aku gak roh dia itu siapa. Padahal sehari-hari Petrus bersama dengan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, orang yang tidak ngerti kitab suci itu bisa diserang oleh iblis pada apa? Titik lemah kamu. Apa toh yang dimaksud oleh titik lemah itu tadi? Ilustrasinya adalah dokter ini ngomong, Bapak jangan makan telur dan minum susu karena Bapak alergi. Nanti kalau minum susu, makan telur, Bapak bisa batuk. Bapak, karena Bapak punya asam lambung, ojo kakean ngombe kopi. Saudara nurut dengan nasihat gak gampang, saudara. Oleh karena itu tidak salah kalau Tuhan ngomong bangsa Israel adalah bangsa sing tegar tengkuk, ndablek, diomongi sok ngengkel, nggak nurut dengan firman. Itu bangsa Israel. Maksudnya apa dokter tadi ngomong? Supaya Anda yang punya kelemahan di titik itu tidak sering-sering itu kumat, tidak sering-sering itu sakit. Kenapa? Karena itu kelemahan kamu. Berarti sesuatu yang bisa mengakibatkan saya sakit atau sesuatu yang bisa mengakibatkan saya jatuh dalam dosa harus saya hindari, harus saya jauhi. Supaya apa? Saya tidak menderita. Bapak Ibu, kalau Anda laki-laki yang punya kelemahan, gampang jatuh mergo perempuan cantik, aduh no, saudara, jangan malah nyedek, bahaya. Ya, gimana caranya Pak Oni? Lebih baik kumpul mak-mak lebih aman. Ya, kumpul mak-mak lebih aman. Bisnya itu baru jalan, kacang rebus wis metu. Kacang rebus baru dioncek 1-2 biji, pisang rebusnya nyusul. Waduh, pisang rebus belum diambil, aneka pisang, Nogosari teko mana? Nogosari belum diambil, lemetnya nyusul. Ini mak-mak saudara ya. Ayu pasti sudah tidak ada, tapi lek ngopen nih pasti nomor 1. Ini mak-mak. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis ini adalah oknum yang cerdas. Demi membuat anak-anak Allah jatuh dalam dosa dan merusak hubungan baik kita dengan Allah yang demikian harmonis, dia tidak sekedar mencobai saudara dan saya, tetapi dia mengetahui lebih dulu apa titik lemah kamu. Itu yang ditembak, yang dibidik, yang diserang oleh iblis setan. Yang pertama, Yudas. Di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan 16, apa yang dilakukan oleh Yudas? Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Judul bacaannya, Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus.
Bapak Ibu, Yudas punya titik lemah, suka uang. Nah, hati-hati. Yudas punya titik lemah, suka uang. Bacaan yang lain memberitahukan Yudas ini seringkali tampil seakan-akan orang yang saleh, orang yang jujur. Ketika ada perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, Yudas ini yang protes. Loh, minyak ini mahal, kenapa harus dilakukan pemborosan seperti ini? Bukankah minyak ini bisa dijual dengan harga 300 dinar dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin? Kelihatannya baik loh Yudas. Tetapi ayat Alkitab ada yang memberitahukan Yudas ini ya adalah bendahara kasnya pelayanan Tuhan Yesus. Dan sebagai bendahara dia punya kesempatan yang luas untuk mengelola uang itu tadi. Keluar masuknya lewat Yudas. Ternyata ayat Alkitab memberikan catatan, Yudas jugalah orang yang seringkali mengambil uang kas tersebut untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang suka dengan uang biasanya suka ngentit. Nah, Ibu, ini Yudas. Nah saudara, ketika semua orang kepingin menangkap Tuhan Yesus, khususnya tua-tua imam-imam ini tadi ya, Yudas datang dan bertanya, apa yang kau berikan kepadaku supaya aku bisa menyerahkan dia, Yesus Tuhan dan guruku ini tadi, kepada kamu? Mereka langsung buka dengan harga yang cukup menyenangkan hati tugas. Kamu tak bayar dengan 30 uang perak. Langsung Yudas mulai hari itu mulai mencari kesempatan bagaimana dia bisa menyerahkan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya untuk ditangkap dan kemudian diadili. Nah Bapak Ibu, hati-hati, firman Tuhan Yesus itu ada begitu banyak firman Tuhan yang dia sampaikan itu tidak secara terang-terangan, tidak secara belak-belakan, tetapi secara tersirat, secara tersembunyi. Oleh karena itu, Anda yang kepingin mengerti isi hati Tuhan harus punya kerendahan hati. Dengan kerendahan hati ini Anda akan dikaruniai oleh Tuhan kepekaan mengerti apa sing tersembunyi tadi. Saudara, apakah Yudas tidak pernah diperingatkan? Pernah. Tetapi peringatan itu tidak kamu pahami. Sebab apa? Yudas sudah langsung berpikir, wah entuk 30 uang perak, 30 uang perak. Pikirannya sudah di situ. Saudara lihat Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan 30. Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan yang ke-30. Sudah diperingat nih. Tetapi seringkali peringatan Tuhan Yesus itu tidak langsung belak-belakan. Tuhan Yesus itu kalau ngomong itu butuh Anda punya perasaan. Dia tidak langsung memarahi saudara, tetapi dengan kata-kata ini rumongso. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Bapak Ibu, kalau Anda lihat lukisan perjamuan terakhir yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus, dan seringkali kepalanya tuh nyender di baunya Tuhan Yesus, itu Yohanes.
murid yang paling dia kasih, ya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Petrus ini pinter. Nek aku sing takon pasti gak dijawab. Ngerti ya? Ya. Jadi kalau Anda jadi anak kudu pinter, ya ta? Wah, iki anake mama. Ya ta? Kakake kepengin ngajak misalkan nonton atau berenang, adike sing diam wae. Dik, kamu sing matur mama, Dik. Nah, ini tadi ya. Iki cintaane mamae, ya. Wah, iki anake papa. Ya, lek kalau izin harus keluar dari papa. Kakak, kamu yang ngomong sama papa ya. Kok aku nunut ya gitu ya. Ini ya. Simon Petrus pinter. Murid yang paling dikasih adalah Yohanes. Yohanes dikedepi, takono. Nah, itu tadi. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya. Maksudnya mencelupkannya ke anggur, ya. Dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Perhatikan mulai ayat 28, membuktikan para rasul orang ngerti Alkitab. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah, Bapak Ibu lihat, para rasul tidak ngerti, Yudas juga tidak ngerti, ya. Oleh karena apa? Mereka belum mengerti isi kitab suci. Oleh karena itu, lewat pengalaman para rasul, jangan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan, aku mau belajar isi hatimu lewat urapan Rohmu yang kudus yang tinggal dan menyertai aku. Aku ajari supaya aku paham, sehingga apa yang aku lakukan di dalam hidup ini benar dan berkenan di hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat, orang yang sudah mikirnya soal duit, ya, mikirnya soal duit, kelemahannya ada di uang, sama iblis setan ditembak pada titik lemahnya tadi. Yudas ikut perintah daripada iblis, yaitu berusaha kapan ada kesempatan Yesus Tuhan dan gurunya itu diserahkan. Namun Bapak Ibu, orang yang model seperti Yudas pun tidak kepingin boroknya diketahui oleh masyarakat. Yudas ingin tampil cantik, seakan-akan dia tetap adalah orang yang mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Bagaimana cara dia menyerahkan? Lukas 22 ayat 47. Lukas 22 ayat 47 dan 48. Judulnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ini sama dengan kejadian hari ini. Banyak pendeta, hamba Tuhan, pembicara yang sebetulnya bukan mengasihi Yesus Tuhan, tetapi di tengah pelayanan mereka berpikir, apa? Amplopku piro, transferane piro nanti.
dan mereka sedang berkhotbah, Yesus adalah anak Allah, kepadanya aku mau serahkan hidupku. Model seperti ini, hati-hati. Tidak semua yang ngomong mengagungkan, memuliakan Tuhan Yesus adalah orang yang benar-benar mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Tetapi diberikan contoh yang luar biasa. Ini salah satu daripada 12 rasul. Butuh 30 uang perak, tetapi cara menyerahkannya apa? Dengan datang kepada Tuhan Yesus dengan pelukan dan ciuman. Orang yang tak cium, itulah dia yang harus kamu tangkap. Nah saudara, berarti apa? Ada orang yang sementara waktu mulutnya mengagungkan Yesus, tetapi hatinya lebih menyukai uang daripada Yesus sebagai Tuhan dan Gurunya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman sekarang pun juga terjadi, bahkan lebih cantik cara mereka untuk mendapatkan uang itu tadi dengan khotbah memakai nama Yesus. Tetapi nama Yesus dipakai sebagai bumbu untuk khotbah mereka dengan janji-janji palsu yang Tuhan Yesus sendiri tidak pernah katakan dan tidak pernah ditulis di dalam Alkitab, supaya uang ini mengalir. Salah satunya mereka berkhotbah. Sekali saudara diberi anugerah keselamatan, maka engkau akan tetap diselamatkan. Apapun yang kamu lakukan, apapun keadaanmu, anugerah keselamatan ini tidak akan pernah ditarik. Saudara, ini ajaran salah. Sebab apa? Yesus yang adalah Tuhan harus berkata terus terang kepada saudara dan saya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga, itu yang akan diselamatkan. Nah, ajaran ini punya maksud apa? Setelah dia memberikan sesuatu yang menyenangkan pendengarnya, jemaatnya, sekali kamu diselamatkan, kamu tidak akan anugerah keselamatan ini ditarik. Apapun keadaanmu, apapun perbuatanmu, kamu tetap selamat. Itu masih koma. Kemudian para pendetanya bilang, nah kalau kamu lihat cintanya Tuhan seperti itu, masa kamu sama Tuhan soal duit masih hitung-hitungan? Nah itu tadi, hati-hati deh, ya. Semua ini sudah saya pelajari, ajaran ini saya sudah tahu tikungan-tikungannya ini tadi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kemudian yang kedua, Petrus adalah para pemimpin di antara 12 rasul yang sering tampil sebagai juru bicara, yang sering kali dijadikan pusat pertanyaan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kamu Simon Petrus? Nah, Petrus ini adalah orang yang sok setia, sok jadi pahlawan, sok jadi pemimpin. Dia ingin tunjukkan kepada Tuhan Yesus bahwa dia itu siap mati bersama Kristus, masuk penjara dan mati bersamamu. Aku siap Tuhan. Yang 11 boleh kabur, aku tidak akan kabur. Aku akan tetap menyertai engkau, masuk penjara, mati bersamamu. Aku siap. Yang 11 ini kabur, silakan. Seakan-akan Petrus ingin tunjukkan, aku dan yang 11 hebat aku. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 34. Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 34. Percakapan waktu perjamuan malam. Simon, Simon, lihat
iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis itu selalu apa saudara? Nuntut buktine sampean. Mangkane ojo kakean cangkem, ojo kakean sumbar, begitu ya. Iblis gregeten, jajali si Petrus kaya apa, ya, dituntut ditampi. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Petrus dikasih oleh Tuhan itu entek-entekan saudara. Didoakan oleh Tuhan Yesus supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, nek kamu sudah sadar akan kesalahanmu, akan kelemahanmu, kuatkanlah saudara-saudaramu sing 11 iki kandhanono lewat pengalamanmu ini tadi. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara, dibutuhkan kerendahan hati, tetapi Petrus sok gaya, saudara ya, sok hebat ya, tidak rendah hati, malah sombong sekali. Loh Tuhan, aku masuk penjara dan mati bersamamu, aku siap. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara, digenapi oleh Tuhan Yesus. Ternyata apa? Ketika orang demi seorang, orang pertama sampai ketiga itu nduding Petrus, lu sampeyan lek orang Galilea, sampeyan sing biasa ubiak-ubiuk ngetutne Yesus Kristus orang Nazaret itu. Petrus selalu ngomong, sing mbok omong niki opo to, aku gak ngerti, gitu ya. Aku gak kenal. Bahkan sampai yang ketiga kali orangnya itu tadi, orangnya imam besar itu, lah iki bolone iki. Nah tadi Petrus malah bersumpah, aku gak eruh, aku gak kenal siapa dia. Begitu Petrus ngomong tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan ketiga kalinya, ayam itu baru berkokok. Jadi ada satu drama yang tidak pakai narasi, tidak pakai kata-kata, tetapi pakai tatapan mata. Begitu ayam berkokok, Petrus yang noleh kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus natap kepada Petrus, gaduh pandangannya tadi. Tatapan mata Tuhan Yesus seperti pisau yang membelah hati sanubari, menusuk hati sanubari Petrus demikian dalam, seakan-akan Tuhan Yesus ngomong, Petrus, aku sangat kecewa dengan apa yang kamu perbuat. Aku wis ngomong, masakan kamu hanya ngakui, kenal aku saja, kamu tidak mampu. Padahal sebelum aku ditangkap, sumbarmu yang 11 boleh lari, tetapi aku akan tetap menyertai engkau. Aku siap di penjara, aku siap mati bersamamu. Nah, begitu kamu ditanya 3 kali kamu menyangkali, kamu mengenal aku. Bapak Ibu, masa ini akan datang loh di dalam Alkitab, ya, akan datang lagi. Bagaimana ketika ada masa aniaya, hati-hati ya. Kita yang sudah ngerti Alkitab harusnya bisa melakukan lebih baik dan benar dibandingkan para rasul. Para rasul waktu itu masih takut dihinggapi dengan rasa takut dianiaya karena salib, takut dibunuh karena salib Kristus. Tetapi setelah dia menunjukkan aku mati dan bangkit kembali, para rasul mulai terjadi titik balik iman yang dulunya lemah menjadi orang-orang yang berani karena mereka berkesimpulan benar. Aku mati demi Yesus, aku akan bangkit kembali seperti Yesus sudah dibangkitkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tatapan Tuhan Yesus itu
sangat berarti, sangat bermakna, dan membuat Petrus begitu menyesali. Petrus keluar dari ruangan itu dan menangis terseduh-seduh. Petrus mungkin menyalahkan dirinya, aku ini orang yang celaka, masakan hanya mengakui aku mengenal Yesus saja aku gagal untuk ketiga kalinya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengenal Tuhan Yesus tidak harus gembar-gembor saudara, tetapi orang yang mengenal Tuhan Yesus adalah orang yang setia melakukan semua firman Kristus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang berikutnya, titik lemahmu itu akan diserang oleh iblis. Ada orang yang istimewa di hati Tuhan, sampai-sampai Tuhan bilang kepada Daud, aku berkenan. Roh Tuhan menguasai Daud. Demikian pula ada orang yang dijadikan lebih hebat, lebih besar daripada Daud, yaitu Salomo. Tuhan berfirman, tidak ada raja yang lebih besar dari Salomo, tidak ada raja yang lebih berhikmat daripada Salomo. Hikmat Tuhan diberikan, tetapi iblis setan tahu kelemahan Daud dan Salomo ada di titik mana? Seneng wedok. Lah ini tadi saudara, wah wedok meleseti Bapak Ibu. Wis makane sampean yang ayu-ayu wis ojo terlalu ayu ya, bahaya ya. Nah saudara, apa yang terjadi? 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 5. 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Judulnya adalah Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Wah, dia malah happy-happy waktunya perang. Daud tidak maju saudara. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, ya, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Sotoh itu kayak balkon gitu loh, atas ini loh, balkon ya. Perempuan itu sangat elok rupanya, mandi kamar mandine ora ditutup, malah ciloko, wong wis ayu-ayu malah ora ditutup kamar mandine. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Saudara, Batseba mengandung, minta tolong orang yang bisa keluar masuk istana ngasih tahu kepada Daud, aku mengandung, aku hamil. Seandainya dulu sudah ada handphone pinter ini tadi, Batseba wis pasti ngechat, "Ko, aku hamil." Nah, mesti gitu saudara. Ya, ketemu Daud langsung tukar WA, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi. Iblis menyerang titik lemahmu. Daud boleh setia kepada Tuhannya, tetapi titik lemahnya seringkali menyeret dia untuk lebih mementingkan hawa nafsunya daripada hatinya condong kepada Allahnya. Perempuan ini elok sekali, dan Daud mulai mikir, loh aku ki raja sing ngene iki wong duwe, ngono ya. Padahal punya kesempatan wong raja, saudara. Buktinya apa? Begitu dipanggil,
Batseba ini yang baru saja mandi itu merapat ke Daud, tidur sama Daud, rojo sudah. Lah kok ini sing aku belum punya, yang aku kagum ini kok malah milik anak buahku, ya dah? Miliknya Uria orang Het itu. Daud tidak terima. Sing sitok ini belum punya, diambil saudara. Nah saudara, kemudian Daud dari dosanya ini tadi melakukan perbuatan dosa yang lain. Hati-hati Bapak Ibu, dosa yang Anda sudah buat kalau tidak segera mbok beres nih, dosa ini bertumbuh, berkembang, berbuah pada dosa-dosa baru. Begitu dapat chat, kok aku mengandung, Daud langsung mengandung. Supaya dia tidak bertanggung jawab, dia ngomong sama pimpinannya, yaitu Yoab, panglima perang di medan tempur tadi lawan Bani Amon. Dikasih tahu, suruh pulang Uria orang Het itu, suruh ngadep aku. Uria datang ngadep Daud. Daud kasih Uria bonus, sudah kamu pulang, silahkan kamu pulang ke rumah, happy sama istrimu. Uria ternyata orang baik, saudara. Saudara, hati-hati. Rekayasamu belum tentu bisa melawan rencana Allah. Ya kenapa? Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Gak iso mbok bujui. Tuhan tahu isi hati Tuhan. Oh, bocah iki licik. Maksudnya apa liciknya? Uria disuruh pulang, happy sama istrinya, pasti tidur sama istrinya. Nah begitu tidur, Daud ngomong, meteng duduk karena aku, karena sampean, kan begitu ya. Ini Daud. Tetapi Tuhan beri pemahaman, pengertian kepada Uria, dan Uria ngomong sama Daud, raja, tidak etis. Aku gak sampai hati, aku ini prajurit, koncoku di medan tempur, totoan nyowo. Loh kok aku happy sama nyonyaku? Ndak rojo, aku di ngene sini aja. Walaupun apa, omahku ini cuma kebatasan pagar toh, saya tetap tidak akan jumpai istri saya demi menunjukkan sifat satria saya sebagai seorang prajurit. Daud mikir lagi, dikai enak wong iki cek gak gelem, dibuat nih surat kepada komandannya, kepada Yoab, panglima perangnya. Wes, surat ini Uria kekno panglima perang. Isinya surat ternyata perintah, taruh pembawa surat ini di medan tempur yang paling dahsyat, kemudian tarik pasukanmu supaya Uria orang Het ini terbunuh oleh musuh. Kejadian saudara, Daud dikabari Uria mati. Daud mikir apa? Saya ini raja sing tanggung jawab. Bojone tak budalne perang, mati. Jandane rondone tak upeni. Itu Daud, saudara. Ngerti ya, Pak? Iya. Dia ingin dapat pujian di tengah-tengah kejahatannya. Iya. Suaminya budal perang demi negara, mati, rondone tak pen. Tuhan bertanya, nek rondone elek terus piye? Nah ini tadi, ini Batseba elok sekali saudara ya. Oleh karena itu saudara harus pinter ya. Orang yang ngomong, aku mesaknya udah rondo, timbangannya lho mose, lek rondone elek terus piye? Kan begitu ya pertanyaannya. Nah saudara, kemudian berikutnya ada titik lemah lagi. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Salomo
yo seneng wedok sisan, saudara. Ya, dikatakan di dalam Alkitab Salomo itu punya 700 istri dari para bangsawan. Ijik kurang tambah 300 hadiah kado-kado, ya. Gundik dan selir 300, jangkep 1000, saudara. Wah, bojone 1000, wis pasti sama Salomo, zaman Salomo kaya, pasti dibuatnya apartemen itu, tumpuk-tumpuk itu, ya. Ya, kayak nomor 01, siapa 02 namanya sopo, wes kabeh sampai 1000. Ini Salomo. Apa yang terjadi dengan Salomo? 1 Raja-Raja 11. Saudara, kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan ini baik sebetulnya. Salomo seperti itu dibiarkan wis sak karepmu wis. Sak karepmu duwe bojo 1000 ya sembarang, ya. Sing penting boyoke kuat wis, ya. Tuhan ini sudah santai saja. Tetapi sing penting kamu setia sama aku, ya. Sak karepmu, ya. Zaman dulu hukumnya masih boleh. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan 6. Judulnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ini akhir hidupnya Salomo, hari tuanya Salomo. Menyedihkan sekali, eman banget saudara, ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa ini Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, hanya huruf kecil, yaitu dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, Bapak Ibu, Anda pasti bertanya, loh Daud apa berpaut hatinya kepada Tuhan? Iya, jawabnya. Loh Daud kan banyak dosanya. Iya, dosanya banyak. Tetapi ketika Daud dinasehati, ditembak sama Tuhan, kamu salah, Daud itu segera berbalik dan bertobat, terus ngaku, Tuhan aku salah, sorry aku salah, sorry. Itu Daud, ya, tidak pernah bulet, ya. Kalau orang zaman sekarang banyak niru Adam, kamu makan buah itu, Tuhan, goro-goro wong wedok sing bukekne aku ini malah aku kegeret-geret, gitu loh, ya. Itu Adam, ya. Daud tidak. Daud kalau Tuhan aku sorry aku sorry. Hukuman apa yang kamu mau? Aku mau hukuman dari tangan Tuhan sendiri. Jangan bu ceblok nih kepada lawan. Aku lebih baik bu hukum karena aku tahu Tuhan besar belas kasihannya. Itu Daud. Wes hukuman aku, tapi Tuhan sing hukum. Ojo wong liya. Nek wong liya mau Tuhan sendiri. Dia konsekuen. Lanjut. Demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Melkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Nah, Bapak Ibu, titik lemahmu ditembak. Banyak pendeta khotbah bagus di Surabaya, bagus, tapi apa yang terjadi? Anak asuhnya ditembak sendiri, ya. Kemudian masuk penjara, kena 10 tahun, ya. Gereja bukan gereja kecil, gereja di tengah kota Surabaya, gereja yang sangat besar.
Pendetanya masih ada di penjara karena apa? Menggauli anak didiknya yang oleh papanya diserahkan seperti menjadi anak angkatnya sendiri. Papanya ini orang sugih, kaya, ya. Percaya dengan pendeta itu, anaknya dijadikan anak angkat pendeta ini. Loh, sampai tega Bapak Ibu. Digauli. Dan sekarang dia menerima ganjaran, masuk penjara kurang lebih dengan vonis 10 tahun. Barusan beberapa bulan sedang terbongkar lagi, ya, gereja terbesar di kota Blitar. Pendetanya melecehkan 4 remaja putri. 1, 2, 3, 4 ini sekandung. Yang paling kecil umur 7 tahun ternyata anak sopirnya pendeta yang oleh pendeta diberi tempat tinggal di gereja. Anaknya 4 disekolahkan oleh gereja. Ini 4 dilecehkan dan akhirnya ini lapor, ya. Kemudian ditanggapi, ditolong. Sekarang laporannya sedang diajukan ke polisi, ke Mabes Polri Jakarta, didampingi oleh tim pengacara dari Alvin Lim. Nah, saudara, nah Bapak Ibu hati-hati, Bapak Ibu hati-hati, ya. Kalau memang Anda punya kelemahan dengan orang-orang cantik, hindari, jauhi. Dekat sama emak-emak lebih aman, ya. Ya, jangan yang masih muda-muda deket sama emak-emak. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang seringkali terjadi ketika kita harus menghadapi dosa, karena manusia katanya tidak ada yang sempurna, yaitu apa? Mengaku dan bertobat seperti Daud. Tuhan, aku salah, aku hukuman aku tak bertobat. Jangan model seperti Adam yang seringkali ngomong cari kambing hitam orang lain. Dan zaman sekarang para pendeta yang ketembak selalu bilang apa? Saya disolimi. Ya, wes sudah. Saudara berdalih apapun, Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang tahu akan isi hati saudara dan saya. Oleh karena itu, demi mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kita pulang mau mengkoreksi kelemahanku di mana. Dan ini yang akan aku hindari, akan aku jauhi, supaya aku hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita dididik oleh firman Tuhan, ya. Dididik oleh firman Tuhan. Makanya kita hidup itu harus hati-hati. Ya, enak kumpul mama. Masih rada kecil-kecil gak kok. Makanannya ngalir terus. Pak Roni yang sebelahku nidisi kacang, Nogosari. Aku ketemu mules, saudara. Mules waktu perut saya. Jadi makannya nggak terlalu gayeng gitu, ya. Tapi firman Tuhan ini memang benar, Bapak Ibu, ya. Kita itu harus tahu isi Alkitab, harus mengerti, harus tanggap apa maunya Tuhan di dalam hidup kita, ya. Karena kita ini tambah hari bukan tambah muda, Bapak Ibu. Tambah hari kita tambah sepuh. Nggih, hati-hati. Ya kumpul mak-mak ya kudu hati-hati loh Pak Roni. Iya. Ana mak-mak sing bokonge ombo. Hati-hati. Ya, hidup itu harus penuh dengan Roh Kudus. Jadi hidup itu penuh Roh Kudus dipimpin oleh Tuhan. Jadi uripe gak celutak. Nek orang pendeta celutak itu bahaya. Ya, bahaya. Makanya kita harus banyak doa, banyak nyembah. Saudara, orang banyak doa itu pekerjaanmu juga diberkati.
usahamu diberkati, kesehatanmu dipelihara Tuhan. Ya, Tuhan pasti pelihara. Terima kasih firman Tuhan sudah menerangkan sejelas-jelasnya di dalam hidup kita, supaya hidup kita ini lebih hati-hati. Yang sudah kita lalui itu adalah bagian dari sejarah, bagian dari masa lalu. Untuk masa depan, masa sekarang dan masa depan, kita harus hati-hati. Ya, hati-hati supaya kita selamat sampai di mana? Di tempat. Ya, supaya selamat sampai di tempat. Hati-hati Bapak Ibu, supaya hidup kita ini penuh hikmat daripada Tuhan. Terima kasih